Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Bae. Pada hari ini, pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan masalah luas bangun ruang sisi lengkung, yaitu luas tabung, luas kerucut, dan luas bola. Sebelum kita mulai, lebih baik Anda berikan komen, berikan like, berikan subscribe, dan juga tekan loncengnya. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan membahas mengenai luas tabung. Tabung ini Anda mungkin sudah banyak mengenal ya. Mungkin dari SD sudah ada. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak yang berhubungan dengan tabung ini, seperti misalnya kaleng susu, ada kaleng sarden, kemudian mungkin toples yang ada di rumahmu juga banyak yang berbentuk tabung ini. Tabung ini kalau dibuka, dia akan menjadi seperti ini. Di atasnya tutupnya berbentuk lingkaran. Kemudian seliputnya ini berbentuk persegi panjang. Dan juga alasnya berbentuk lingkaran. Jadi ada dua buah lingkaran, ada sebuah persegi panjang. Sehingga luas tabung ini, nah ini misalnya pinggir itu adalah keliling lingkaran ya, yang keliling yang bagian atas ini adalah keliling lingkaran. Biasanya keliling lingkaran seperti kita ketahui adalah diameter dikali pi, atau karena diameter adalah 2R maka keliling ini adalah 2πr, dan keliling ini nanti sebagai tinggi di sini, sebagai panjang dari persegi panjang ini. Nah, sekarang misalnya tinggi ini adalah T ya. Jadi kalau dibuka T-nya di sini, kemudian panjang persegi panjang ini sama dengan keliling, yaitu 2πr, sama dengan keliling lingkaran ya, atau keliling tutup atau keliling alas, jadi 2πr. Kemudian luas selimut tabung itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya 2πr, lebarnya adalah T, maka dia disebut 2πr dikali T, atau sering kita sebut dengan 2πrt. Kemudian luas lingkaran, luas tutup dan alas, ini tutup ya, itu ini masing-masing πr kuadrat. Jadi karena ini πr kuadrat, maka alas dan tutup menjadi 2πr kuadrat. Sehingga luas tabung itu adalah luas selimut ditambah luas tutup dan alas. Luas selimut 2πrt yang ini, sedangkan luas tutup adalah 2πr kuadrat. Maka inilah adalah luas tabung ya. Luas tabung ini jadi luas selimut ditambah 2 kali luas alas. Ini kalau kita lanjutkan dibentuk dalam bentuk distributif, akan menjadi 2πr, kemudian T di dalam plus R, seperti ini. Nah, ini anak-anak mengenai pengertian dari luas permukaan tabung ya. Nah, semoga Anda mengerti. Selanjutnya kita akan melihat dalam bentuk soal misalnya. Di sini tentukan luas tabung yang berradius 5 dan tinggi 10 cm. Jadi kita lihat radiusnya 5, kemudian tingginya 10 cm. Kalau kita buat dibuka seperti ini, itu tinggi 10 cm, kemudian panjang dari selimut tabung atau keliling lingkaran adalah 2πr, 2 kali pi 3,14 kali r. Ini adalah panjang tabung ini, panjang persegi panjang ini ya. Nah, kemudian kalau kita operasikan nanti ini 5 cm,
Berarti kita bisa cari luasnya. Ini bisa kita cari luasnya ya. Nah, pertama luas selimut tabung katanya 2 PRT. Ini 2 PRT. 2 kali Pi kali R tambah saja T berarti di sini. Ya. Ini 2 kali Pi kali R kali T. Ini 2 kali 5 10. 10 kali 10 100. 3,14 dikali 100. 314 cm bujur sangkar. Ini adalah luas selimut. Sekarang luas alas dan tutup 2 PR kuadrat. Berarti 2 kali 3,14 dikali 5 dikali 5. Nah, 5 kali 5 25 kalau mau kita kalikan seperti itu. Kemudian kita kalikan 2 adalah 50 dikali 3,14. Dia adalah 157 cm bujur sangkar. Ini adalah luas alas dan tutup. Selanjutnya, luas tabung itu adalah 2 PRT atau luas selimut ditambah luas alas dan tutup 2 PR. Maka tinggal dijumlahkan 314. Selanjutnya kita lihat contoh 2. Diketahui luas selimut suatu tabung adalah 1408 cm bujur sangkar. Jika jari-jari alasnya 14 cm, tentukan luas permukaan tabung. Penyelesaiannya, kita lihat luas selimut tabung di sini sudah ada ya. 1408 cm itu dimasukkan ke dalam rumus. Ini 2 PRT, ini 2 Pi, ini R, ini T ya. Jadi 2 PRT sudah digantikan sini. 2 Pi 22/7, R-nya 14, kemudian T. Nah, selanjutnya ini diturunkan saja ini 14 dibagi 7 2 dikali 22 44 44 dikali 2 ya 88 T. Sehingga 1408 itu sama dengan 8 T. Berarti T-nya tinggal 1408 dibagi 88. T sama dengan 16. Sekarang T sudah dapat 16. Kita coba mencari dengan menggunakan rumus ya. Kita coba cari menggunakan rumus. Ya. Luas tabung itu rumusnya tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, 2 PR dikali R plus T. Berarti ini 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 ditambah 16. Ini ya. Ini Pi, ini R, ini 2 Pi R, ini R, ini T. Selanjutnya 22/7 dikali 14. Ini adalah 14 dibagi 7 2 ya. Ini 22, ini 2. 2 kali 22 kali 2 14 ditambah 16 30. Berarti 2 kali 22 kali 2 dikali 30. Kalau ini kita kalikan ini 88 kali 30. Maka luas tabung 2640. Itu kalau kita akan menggunakan langsung dengan rumus luas tabung. Nah, jadi luas tabung, luas permukaan. Jadi luas tabung, luas permukaan biasanya disebut luas permukaan itu artinya adalah luas tabung ya. Atau kalau luas tabung itu berarti luas permukaan tabung. Nah, itu adalah 2640. Atau kalau kita akan mencari dengan cara lain, luas selimut itu 2 PRT. 2 PRT itu adalah 1408 cm bujur sangkar. Sedangkan luas permukaan tabung itu adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Luas selimutnya sudah ada. Berarti tinggal kita cari luas alas 2 PR yang 2 PR kuadrat ini. Berarti 2 nih dikali 22/7 dikali 14 kali 14.
22/7 seperti tadi dikali 14, ini adalah berarti ini 2 dikali 22 dikali 2 dikali 14. Nah, 2 kali 22 kali 2 kali 4 kali 14 atau 88 dikali 14. 1232. Ini adalah luas alas dan tutup yang 2 PR ya. Yang 2 PR kuadrat ya. Luas ini 2 PR kuadrat. Nah, sekarang luas permukaan tabung itu tinggal ditambahkan luas selimut tadi katanya. Luas alas ya ditambah luas selimut. Ini tadi luas alas, ini luas selimut. Luas selimut sudah ada. Luas alas, luas selimut. Tinggal dijumlahkan. Maka 2640 cm bujur sangkar. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, ya mau dicari tinggi dulu boleh. Kalau kita sudah mengerti, paham betul, ya kita pakai. Karena di sini luas selimutnya sudah ada, jari-jarinya sudah ada, ya cari aja luas alas ya. 2 kali luas alas, tinggal dijumlahkan. Selanjutnya kita lihat contoh soal nomor 3. Jika luas permukaan tabung dengan jari-jari 7 cm dan pi 22/7 adalah 748 cm bujur sangkar, tentukan tinggi tabung tersebut. Kita lihat bahwa luas tabung adalah 2 PR R plus T. Kemudian luas tabungnya sudah diketahui 748. Kemudian ini rumus 2 pi R plus T. Nah, ini 7 dibagi 7 1. Berarti tinggal 22 kali 2 kali 22 ya, di sini 44. Nanti nah, yang ini 44 dikali 7 plus T. Nah, 44 kali 7 dikalikan lagi ke dalam. 44 kali 7 308. 44 kali T 44T. Kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan dengan persamaan biasa ya. Dirubah yang 308 pindah ke sebelah kiri jadi negatif, karena ini positif jadi negatif. Sehingga dia seperti ini, 748 dikurang 308 sama dengan 44T. Nah, ini kalau dikurangkan 440 ya, sama dengan 44T. Maka T adalah 440 dibagi 44 sama dengan 10. Jadi tinggi tabung tersebut sama dengan 10. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Tidak sulit ini. Nah, kita lihat contoh 4. Sebuah tabung tanpa tutup. Nah, ini tabungnya tidak ada tutup, berarti hanya bagian bawah dan selimutnya saja. Jari-jarinya 10 dan tingginya 5. Hitunglah luas permukaannya. Nah, kita lihat ini adalah luas alas, ini adalah luas selimut. 2 pi RT luas selimut. Ini adalah pi R kuadrat ya. Luas alas saja tanpa tutup. Berarti tinggal yang ini masukkan 3,14 kali 10 kali 10 karena jari-jarinya 10. Berarti ini 314. Yang ini 2, 3,14 dikali R-nya 10, T-nya 5. Nah, ini kalau dikalikan lagi, 2 kali 5, 10, 10 kali 10, 100. 100 kali 3,14 berarti 314. Ini 100 juga, 10 kali 10 dikali 3,14, 314. Berarti cuman 314 ditambah 314. Sama dengan 628 cm bujur sangkar. Nah, itulah mengenai masalah tabung. Sekarang kita beralih kepada kerucut. Ya, kerucut bentuknya seperti ini, anak-anak sekalian. Alasnya berbentuk lingkaran, atasnya ya luncip seperti ini. Nah, di sini ada beberapa unsur-unsur kerucut.
Yang pertama, S itu adalah garis pelukis. Ini harus kamu ketahui. Kemudian yang T itu artinya tinggi kerucut. Kemudian yang R itu artinya jari-jari kerucut. Nah, kemudian kalau kita melihat ini ada segitiga OBC. OBC ini adalah segitiga siku-siku. Sehingga ada hubungan antara garis pelukis, garis tinggi, dan jari-jari. Hubungannya seperti pada teorema Pythagoras, bahwa garis pelukis itu adalah akar dari jari-jari kuadrat ditambah T kuadrat, karena S merupakan garis miring atau sisi miring dari segitiga OBC. Selanjutnya tentunya R itu adalah S kuadrat dikurang T kuadrat, akar dari S kuadrat dikurang T kuadrat, dan T adalah akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras yang sudah pernah kita pelajari. Nah, selanjutnya kita lihat selimut kerucut. Ini kalau kita buka, ya, ini ada kerucut. Kalau kita buka, maka kerucut ini akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi dibuka, dia akan seperti ini. Ini namanya selimut kerucut. Ini luasnya adalah PR, yang alas ini adalah PR kuadrat karena berbentuk lingkaran. Sedangkan luas selimut kerucut adalah PRS. Nah, kenapa ini PRS? Ini bisa kita buktikan. Tapi kalau kita bahas di video ini, maka durasinya akan terlalu panjang. Maka ini cukup kita pahami saja. Kita hafalkan bahwa rumus luas kerucut selimut kerucut adalah PRS. Ya. Jadi, luas kerucut itu, rumus luas permukaan kerucut adalah luas lingkaran, luas alas ditambah luas selimut kerucut. Luas alasnya PR, kemudian yang luas selimutnya PRS. Atau bisa kita buat, kita distributifkan, PR-nya di luar, di dalamnya adalah R plus S. Nah, ini adalah luas kerucut. Jadi luas kerucut itu bisa PR kuadrat ditambah PRS, bisa juga PR dikali R plus S ya. Nah, anak-anak, untuk memahami kita akan melihat mungkin beberapa contoh berikut ini. Ini contoh 1, sebuah kerucut dengan panjang jari-jari 6 cm, kemudian tinggi 8 cm. Berapakah luas kerucut tersebut jika pi 3,14? Kita jawab ya. R-nya adalah 6, T-nya adalah 8, S-nya adalah S kuadrat, R kuadrat plus T kuadrat. S kuadrat 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 36 plus 64 sama dengan 100. Berarti R adalah akar 100. S adalah akar 100. Berarti S adalah 10. Sekarang yang diminta adalah luasnya. Ya. Luas kerucut, ya kita pakai rumus PR R plus S. Ya. 3,14 dikali 6, kemudian R-nya 6 plus 10, berarti 3,14 kali 6 dikali 16 ya, 6 tambah 10. Ini tinggal kita kalikan berapa, 301,44 ya. Atau bisa juga kamu cari PRS ya, PRS dulu, atau cari luas lingkaran dulu, lingkaran yang berjari-jari 6, cari saja. Kemudian carilah pi kali R kali S. S-nya ada, pi-nya 3,14, R-nya 6, berarti 3,14 dikali 6 dikali 10. Nanti ditambahkan dengan luas lingkarannya ini. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat, berarti pi kali R, pi kali 6 kali 6, 3,14 kali 6 kali 6. Nanti Anda jumlahkan, hasilnya akan sama. Nah, jadi luas kerucut adalah 301,44 cm bujur sangkar. Kita lihat contoh 2.
Sebuah kerucut mempunyai diameter 14 cm dan panjang garis pelukis. Nah, ini panjang garis pelukis ya. 20 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Ini diameter yang diketahui. Maka jawab. Ini penjelasannya bahwa R itu adalah D dibagi 2. Berarti R adalah 14 dibagi 2. Berarti R sama dengan 7. Selanjutnya, luas permukaan kerucut kita masukkan ke rumus. PR dikali R plus T. Ya. Pi kali R plus T. 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 7. Nah, yang ini seperti biasa, ini 7 dibagi 7. Habis ya, tinggal 22 dikali 27. Tinggal 22 dikali 27 kalau ini dijumlahkan. Hasilnya tinggal 594 cm bujur sangkar. Ini adalah luas permukaan kerucut ya. Oke. Bisa dipahami anak-anak, tidak terlalu sulit ya kalau pelajaran ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke bola. Nah, bola ini anak-anak seperti ini ya. Ini adalah jari-jari. Misalnya di sini 9. Kalau ini namanya diameter ya. Panjang dari sini diameter. Jadi jari-jari kalau ditarik panjang ke sini diameter ya. Diameter itu adalah garis yang menghubungkan tepi lingkaran dengan tepi lingkaran dan melewati pusat lingkaran. Nah, luas lingkaran ini luas bola ini didefinisikan ya. Luas bola ini didefinisikan sebagai 4 kali luas lingkaran. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita lakukan percobaan. Tapi sekali lagi kalau kita lakukan percobaan yang membuktikan 4 kali luas lingkaran ini akan memakan waktu yang cukup lama. Panjang durasi video ini cukup lama. Nah, maka Anda pahami saja bahwa luas bola adalah 4 kali luas lingkaran atau 4 PR kuadrat. 4 kali PR kuadrat atau 4 PR kuadrat. Ini adalah luas permukaan bola. Selanjutnya kita lihat contoh 1. Hitunglah luas permukaan bola yang berjari-jari 14. Nah, tinggal kita masukkan ya. Nah, ini diketahui jari-jari 14. Kemudian R itu adalah kelipatan 7, maka Pi bisa kita gunakan 22/7. Kemudian yang ditanya adalah luas permukaan bola. Nah, luas permukaan bola anak-anak sekalian adalah 4 kali luas lingkaran. Artinya tinggal kita cari luas lingkaran yang berjari-jari 14 ya. Nah, itu 4 PR kuadrat. 4 dikali 22/7 kali 14 kali 14 seperti tadi yang ini. Ini kalau dibagikan dapat 2. 4 kali 22 88. 2 dikali 14 ya nantinya. Nah, 28 berarti 88 kali 28 ya. 14 dibagi 7 itu 2. 2 kali 14 28. 4 kali 22 88. Maka hasilnya adalah 2464 cm bujur sangkar. Kita lihat contoh 2. Diketahui luas permukaan suatu bola 154 cm bujur sangkar. Tentukan panjang jari-jari bola tersebut. Ini sama seperti tadi. Luas bola itu adalah 4 PR kuadrat. 4 PR kuadrat itu adalah 4 dikali 22/7 kali R kuadrat. Sedangkan luas bola sudah ada 154 ya. Tinggal kita lanjutkan. Ini kalau kita kalikan 88/7 sama dengan dikali R kuadrat sama dengan 154. Selanjutnya 154 dikali 7 sama dengan 1078. Ini 88 R ya. Ini 1078 adalah 154 dikali 7 ya. Atau kalau mau kita
seperti yang biasa dibalik, misalnya ini 88/7, di sini menjadi 7/88, ya. 7/88 dikali 154, ya. Dapatnya ini, ya. Jadi di sini 88, R kuadrat sama dengan 1078. Saya ulangi, 1078 adalah 154 dikali 7. Selanjutnya R adalah 1078 dibagi 88. R sama dengan 12,25. R kuadrat sama dengan 12,25. Berarti jari-jarinya akar dari 12,25, yaitu 3,5. Jadi panjang jari-jari bola adalah 3,5. Nah sekalian, bagaimana bisa dipahami? Kalau belum paham, silakan nonton videonya berulang-ulang. Saya yakin kalau Anda berulang-ulang, Anda akan paham, ya. Kita lihat contoh 3. Sebuah balon karet berbentuk bola dipompa sampai memiliki diameter luar 38 cm. Hitunglah luas permukaan balon tersebut. Kita lihat jawabannya. Rumus luas bola adalah 4πr kuadrat. Kemudian jari-jari bola adalah 38/2, berarti 19. Kalau menghitung luasnya tinggal 4 kali pi kali 19 kali 19. Kemudian 4 kali 3,14 kali 19 kali 19 adalah 361. Maka hasilnya tinggal Anda kalikan 4.538. Jadi hasilnya 4.538 cm bujur sangkar. Nah, inilah anak-anak penjelasan kami mengenai masalah tabung, masalah kerucut, dan masalah bola pada hari ini tentang luas ketiga bangun tersebut. Untuk selanjutnya, untuk menguji kemampuan Anda, silakan Anda mencoba soal-soal ini. Nah, jika Anda mampu mengerjakan soal-soal ini, berarti Anda sudah mengerti dengan cara menghitung pengertian, ya, dari luas bangun sisi lengkung ini, khususnya, ya, tabung, kerucut, dan bola. Anak-anak sekalian, selamat mencoba, selamat bekerja, semoga Anda sukses dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.